berhubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8. Terus kami, pecinta Jokowi yang memilih Gibran, Anda anggap apa suara kami? Belum tentu loh ketika Pak Prabowo pasangannya selain Mas Gibran atau pasangannya seorang purnawirawan pun belum tentu Pak Prabowo bisa memenangkan tanpa Gibran. Saya akan menanggapi video ocehan Bapak ini dengan rasa tidak hormat ya. Anda meminta masyarakat Indonesia supaya tidak ikut berpolemik, bikin kegaduhan ya. Orang yang mencetuskan Pak, orang ini ya Pak yang pertama, Bapak tidak melihat. Orang ini yang pertama mencetuskan supaya Gibran dicopot dari wakil presiden. Ya Pak ya. Anda meminta masyarakat Indonesia supaya diam. Kenapa Anda menyuruh biar rakyat nggak ikut polemik dalam masalah itu? Biar tidak terjadi kegaduhan gitu ya. Sebenarnya gini ya Pak, yang bikin kegaduhan itu justru Bapak sendiri dan rombongan Bapak itu sendiri. Soalnya kenapa? Mas Gibran itu Pak, itu dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kemungkinan besar kalau emang benar-benar Mas Gibran itu mau dilengserkan dan mau diganti, ya pasti rakyat yang 58% itu tidak setuju Pak. Apakah menurut Anda dari tanda tangan yang hanya ratusan purnawirawan itu bisa melengsarkan Gibran Pak? Bagi saya jawaban Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto tersebut adalah sebuah retorika bermain aman. Pak Prabowo Subianto ingin bermain aman di tengah para purnawirawan juga. Dan Pak Prabowo Subianto ingin bermain aman juga terhadap posisi Gibran dan Joko Widodo. Pak Prabowo tidak berani mengambil sikap secara penuh dan secara tegas kemana arahnya. Kalau sudah mengatakan akan mempelajari dan meminta pendapat, bagi saya itu adalah sebuah pernyataan basa-basi belaka yang selesai di situ, tidak akan pernah ada tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon Prabowo terkait petisi atau tuntutan ya para purnawirawan yang berisi 8 poin itu ya. Respon Prabowo yang disampaikan melalui staf khusus ya, pemerintahan ya di bidang politik dan keamanan kalau tidak salah ya, yaitu Wiranto ya. Ini disayangkan banyak netizen ya. Saya pun juga merasa demikian ya, karena hanya gara-gara berasal dari satu alma mater ya, Prabowo seolah-olah ingin mengakomodasi 8 tuntutan yang disampaikan oleh para purnawirawan tersebut. Walaupun redaksionalnya menurut Wiranto, Prabowo akan mempelajarinya. Lah kok dipelajari toh Pak? Kalau memang melanggar konstitusi, inkonstitusional, kenapa tidak langsung mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan itu tidak bisa dipenuhi oleh presiden ya? Jangan hanya karena mereka tua ya, kemudian Anda itu seolah-olah sangat menghargainya. Ingat loh, jutaan rakyat Indonesia yang membela Gibran juga sebagian besar itu orang-orang yang sudah tua. Ya kayak mereka itu. Lantas bedanya apa? Jika Anda menghargai forum purnawirawan, sama dengan Anda tidak menghargai rakyat gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sorry, mungkin video ini berupa rekaman ya, karena memang iNews nggak bisa aku stitch. Pastinya ini sudah lewat di beranda kalian terkait tentang isu desakan purnawirawan TNI untuk menggantikan sosok wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8. Begini ya Bapak, mohon maaf sebelumnya nih, mohon maaf banget. 58% suara memilih Prabowo Gibran.
sebagai capres-cawapres 2024-2029 itu bukan hanya dari TNI saja, bukan hanya dari purnawirawan saja. Dan saya yakin baik purnawirawan maupun TNI pun ya pasti ada yang menyukai Gibran. Jadi nggak semuanya pengen melengsarkan atau mengganti posisi Gibran. Jika memang ada TNI maupun purnawirawan yang tidak menyukai Gibran, kan pada saat pemilu bisa aja mereka netral atau tidak memilih. Kan seperti itu, Bapak. Terus kami, pecinta Jokowi yang memilih Gibran, Anda anggap apa suara kami? Belum tentu loh ketika Pak Prabowo pasangannya selain Mas Gibran atau pasangannya seorang purnawirawan pun belum tentu Pak Prabowo bisa memenangkan tanpa Gibran. Karena menurut kami kombinasi yang tepat antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Mas Gibran pun nggak akan bisa jadi tanpa adanya sentuhan dari Pak Prabowo. Begitu juga Pak Prabowo. Pak Prabowo ya mungkin juga tidak akan mendapatkan 58% kalau pasangannya bukan Mas Gibran. Begitu Pak. Ya, semoga aja lah ya Pak Prabowo itu tidak mendengarkan apa instruksi Anda. Karena pada saat tahun 98 kalau masih ingat, Pak Prabowo dipecat oleh seorang purnawirawan juga. Siapa ya, saya lupa. Ya, saya sepakat ya dengan mbak-mbak barusan ya. Inilah salah satu kenapa saya itu sangat senang sekali menjadi ternak Mulyono. Karena rata-rata para pendukung Mulyono ya, ternak Mulyono, sebetulnya bukan pendukung Mulyono. Ternak Mulyono itu adalah mereka-mereka yang menjunjung tinggi solidaritas dan membela kebenaran. Karena kenapa mereka mendukung Mulyono? Karena mereka menganggap Jokowi adalah presiden yang paling bersih hingga saat ini, kan seperti itu. Dan saya sepakat dengan apa yang dia sampaikan bahwa ya Gibran itu dipilih oleh rakyat gitu loh, bukan hanya dipilih oleh purnawirawan. Dan purnawirawan sendiri pun di Indonesia ini jumlahnya nggak cuma 100 gitu loh, ribuan. Dan saya yakin sebagian besar juga banyak yang memilih Gibran ya. Lanjut. Saya akan menanggapi video ocehan Bapak ini dengan rasa tidak hormat ya. Anda meminta masyarakat Indonesia supaya tidak ikut berpolemik, bikin kegaduhan ya. Orang yang mencetuskan Pak, orang ini ya Pak yang pertama, Bapak tidak melihat. Orang ini yang pertama mencetuskan supaya Gibran dicopot dari wakil presiden. Ya Pak ya. Anda meminta masyarakat Indonesia supaya diam. Indonesia Pak butuh rakyat. Ya. Indonesia tanpa rakyat bukan negara Indonesia Pak. Demokrasi yang dilakukan sekarang ini Pak masih belum bisa membenahi rakyat Indonesia, belum bisa membenahi negara Indonesia. Apa jadinya Pak kalau rakyat Indonesia disuruh diam, pelongah-pelongo? Ya. Anda meminta rakyat Indonesia tidak ikut campur dalam urusan ini. Apa jadinya Pak? Indonesia kalau disuruh diam, tidak protes, tidak demokrasi. Sedang kita protes saja Indonesia masih demikian buruk Pak. Saya katakan demikian Pak kondisi Indonesia sekarang ini Pak. Indonesia ini butuh perubahan Pak ya. Orang yang mencetuskan kontroversi inilah Pak. Bapak tidak melihat ya. Terus Bapak meminta rakyat Indonesia supaya diam. Nggak bisa Pak. Maju mundurnya Indonesia ini tergantung rakyat Pak. Yang bisa melengsarkan ini adalah rakyat Pak. Termasuk jabatan Anda Pak. Termasuk jabatan presiden Pak. Indonesia nggak bisa diam Pak. Indonesia butuh perubahan Pak. Anda harus paham ya. Jangan pernah menyuruh rakyat Indonesia suruh diam. Biarkan dia demokrasi. Mana yang benar dibenarkan dan mana salah disalahkan. Orang inilah Pak yang mencetuskan kontroversi yang pertama. Ya, jangan mendukung orang ini. Aduh, gimana Pak? Aduh, gimana teman-teman? Ini menurut saya mewakili pendapat saya secara pribadi yang belum saya sampaikan gitu. Jadi mari saya akan mengomentari pendapat Bapak ini dengan tidak hormat.
Biasanya kan saya akan mengomentari Anda dengan hormat ya, atau, mohon maaf saya tidak sependapat dengan Anda, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, begini-begini. Ini langsung terang-terangan teman-teman ya. Saya akan mengomentari Anda dengan tidak hormat. Yang bikin gaduh itu Pak Tile ya kan, bukan rakyat. Aduh aduh aduh, lanjut. Sehubungan dengan saran-saran Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya. Beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari usulan-usulan itu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang... Maaf ya Pak Jenderal Purnawirawan Wiranto, kenapa Anda bisa mengatakan dalam 8 tuntutan dari Purnawirawan TNI ini, kenapa Anda menyuruh biar rakyat nggak ikut polemik dalam masalah itu, biar tidak terjadi kegaduhan gitu ya. Sebenarnya gini ya Pak, yang bikin kegaduhan itu justru Bapak sendiri dan rombongan Bapak itu sendiri. Soalnya kenapa? Mas Gibran itu Pak, itu dipilih oleh rakyat langsung. Jadi kemungkinan besar kalau emang benar-benar Mas Gibran itu mau dilengserkan dan mau diganti, ya pasti rakyat yang 58% itu tidak setuju Pak. Apakah menurut Anda dari tanda tangan yang hanya ratusan purnawirawan itu bisa melengserkan Gibran Pak? Seharusnya Anda tahu Pak aturan untuk melengserkan presiden ataupun wakil presiden. Soalnya kenapa? Kan Pak Wiranto itu pada tahun 2004 itu mencalonkan diri sebagai presiden dan kalah ya Pak ya. Nah, terus tahun 2009 Pak Wiranto ini juga mencalonkan diri sebagai presiden lagi, kan kalah lagi ya Pak ya. Dan pada tahun 2014 Pak Wiranto itu mau mencalonkan diri sebagai presiden lagi dengan wakilnya Pak Haritanu. Tapi karena Partai Hanura yang suaranya hanya sedikit, maka tidak lolos di verifikasi KPU. Padahal kurang baik apa Pak coba? Saat Pak Wiranto mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden pada tahun 2014 dan tidak lolos verifikasi, ternyata Pak Wiranto dirangkul juga kan. Pada tahun 2016 Pak Wiranto itu kan ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menko Polhukam menggantikan Pak Luhut. Dan pada tahun 2019 sampai tahun 2024 Pak Wiranto itu kan dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Seharusnya Pak Wiranto itu tahu dong, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat itu bisa dilengserkan dengan ini nih. Kemarin udah saya bahas itu Pak. Ini ya Pak, yang bisa mengganti atau melengserkan presiden dan wakil presiden saat masih bertugas itu adalah MPR dengan usulan dari DPR. Apabila presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran, yaitu mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak kejahatan lainnya. Jadi kalau cuman ratusan jenderal purnawirawan menunjuk Mas Gibran turun terus diganti Anies gitu, ya nggak bisa Pak. Apakah sekarang ini Pak Wiranto udah menjadi anak abah sama seperti teman-temannya yang jenderal purnawirawan kemarin? Jadi maunya Pak Wiranto dan teman-temannya itu mau melengsarkan Gibran dan diganti dengan ini, masuk barisan sakit hati. Ternak onta ya berarti. Delogo. Nah, yaitu saya juga mempertanyakan ya pernyataan Wiranto yang dalam hal ini mewakili gitu ya, atau menjadi juru bicara Presiden Soeharto, Prabowo ya, bahwa terkait tuntutan 8 tuntutan para purnawirawan tersebut ya,
dipikirkan apa gimana tadi tuh ya kata-katanya. Pokoknya presiden itu mempelajari, presiden akan mempelajari gitu loh. Nah, intinya presiden nggak menolak begitu loh, padahal sudah jelas-jelas ya. Anak SD aja sudah paham gitu loh bahwa itu adalah upaya inkonstitusional. Nggak usah dipelajari lagi, wong sudah jelas-jelas inkonstitusional kok dipelajari lagi. Dan yang paling menarik adalah ketika Wiranto ini melarang rakyat untuk ikut-ikut berpolemik. Loh gimana ceritanya? Nah, ini Presiden Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, ketika Wakil Presidennya dipersoalkan, dalam tanda kutip ingin dikudeta oleh segelintir orang atas nama Forum Purnawirawan, kenapa rakyat secara umum tidak boleh merespon? Alasannya apa, Pak Jenderal? Lanjut. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Nah, yang diharapkan oleh netizen kan jawaban presiden itu seperti ini ya, baik itu disampaikan secara pribadi oleh presiden maupun diwakilkan kepada staf khusus semacam Wiranto begitu ya. Tapi ya kalau bisa itu jawabannya itu logis gitu ya. Logis dan tidak ambigu, tidak ewoh pakewoh kata orang Jawa ya, mengatakan nggih iya seolah-olah itu baik hanya gara-gara menghormati tetapi di belakang nanti mencaci maki misalnya. Nggak seperti itu karena ini urusan negara, ini bukan urusan pribadi gitu. Jadi saya yakin netizen itu berharap jawaban presiden itu seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR RI barusan gitu loh, terkait usulan Purnawirawan yang ingin mengganti Wapres Gibran gitu loh. Iya kan? Ya nggak bisa lah, jangan samakan dengan Orde Baru gitu loh. Zamannya Mbah Amin Rais sudah selesai ya kan, ketika dulu Mbah Amin menjatuhkan Gus Dur, melengsarkan Gus Dur sebagai seorang presiden. Saat ini sudah beda zamannya, apalagi Gibran mau diganti, gantinya Abah Wan Aibon. Aduh, mau jadi apa negara ini? Lanjut. Saya bersuara untuk Gibran ya, sebagai pendukung ya, 80%. 70% pendukung Gibran wakil sah ya. Kalau Anda ingin melengsarkan Gibran dari wakil presiden, langkai dulu para pembelanya ya. Hadapi dulu para pembela-pembela Gibran ya. Anak muda siap memperjuangkan Gibran sebagai wakil presiden di Indonesia karena dia adalah pilihan sah kami, pilihan para pendukungnya ya. Kalau Anda menjabar, kalau Anda menjual, kami beli.
kami nggak akan pernah takut. Dan seluruh pendukung Gibran akan bergabung di media sosial dan akan bergabung di sini bersama Suara Bang Arul. Dan akan bergabung di suara 80% pendukungnya Gibran. Jadi kalau kamu ingin melengsarkan Gibran jadi wakil presiden, hadapi kami dulu, ya. Kami tidak akan pernah takut menghadapi kalian untuk melengsarkan Gibran jadi wakil presiden, karena Gibran adalah sah pilihan rakyat Indonesia. Jangan berkata rakyat yang mana, rakyat pendukungnya Gibran, ya. Jangan buat kami semakin marah, jangan membuat kami semakin menyala di sini, dan jangan buat kami semakin benci dengan Anda, barisan sakit hati. Ya, jangan tebarkan kebencian, jangan tebarkan pemberontakan, dan jangan tebarkan huru-hara di Indonesia. Biar Indonesia ini aman. Faham gak Anda itu? Tidak ada yang bisa melengsarkan Gibran kecuali para pendukungnya, 80% yang berhak melengsarkan Gibran. Wah, keren. Ya, saya yakin ya sebagian besar pendukung Gibran telah terwakilkan dengan pernyataan netizen barusan ya, bahwa ya kalau mau gitu kan, kalau mau menurunkan Gibran gitu ya, kalau mau melengsarkan Gibran, mau mengkudeta Gibran dengan cara apapun ya, hadapi dulu kami para pendukung Gibran ya. Iyalah, ingat loh, 58,2% rakyat Indonesia yang memilih paslon 02 pada pemilu 2004 kemarin ya, Prabowo Gibran, itu sebagian besar adalah pendukung Gibran, pendukung Jokowi sebetulnya, yang memberikan suaranya kepada Gibran itu melalui paslon 02. Jadi jangan berharap lah kalau nggak ada Gibran Prabowo jadi presiden. Kecil kemungkinan itu. Kecil sekali kalau tidak mau dikatakan mustahil. Lanjut. Wiranto, penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto terkait politik, hukum, dan keamanan, kemarin menyampaikan sebuah pernyataan setelah beliau berbicara dengan Pak Prabowo Subianto yang menanggapi tuntutan para purnawirawan TNI. Para purnawirawan TNI ini menandatangani sebuah petisi, 8 petisi di sana. Ada 2 petisi yang saya pikir sangat keras ya. Yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua mengganti wakil presiden. Soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ini saya dulu beberapa tahun yang lalu, 10-an tahun yang lalu masih sering berdiskusi dan ikut dengan kegiatan-kegiatan Pak Tri soal diskusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sebuah perjuangan yang sampai hari ini tidak pernah bisa kembali. Dan kedua, soal mengganti wakil presiden Gibran adalah juga isu yang bagi saya sangat menarik dalam petisi para purnawirawan jenderal tersebut. Menarik sekali 2 hal ini bagi saya. Sementara 6 poin yang lain bagi saya tidak terlalu menarik. 2 ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan ke depan ini. Pak Wiranto menyampaikan jawaban Pak Prabowo yang mengatakan bahwa beliau tidak bisa serta-merta untuk mengabulkan, memenuhi atau mengomentari secara keseluruhan petisi dari para purnawirawan TNI tersebut. Pak Prabowo menurut Pak Wiranto mengatakan ya akan mempelajari dan meminta banyak pendapat dari banyak pihak terkait petisi atau tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. Bagi saya jawaban Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto tersebut adalah sebuah retorika bermain aman. Pak Prabowo Subianto ingin bermain aman di tengah para purnawirawan juga, dan Pak Prabowo Subianto ingin bermain aman juga terhadap posisi Gibran dan Joko Widodo. Pak Prabowo tidak berani mengambil sikap secara penuh dan secara tegas kemana arahnya. Kalau sudah mengatakan akan mempelajari dan meminta pendapat, bagi saya itu adalah sebuah pernyataan basa-basi belaka yang selesai di situ, tidak akan pernah ada tindak lanjut. Tetapi kalau mengatakan menolak petisi, maka tentu beliau akan
sangat tidak nyaman dengan para purnawirawan TNI tersebut. Kalau beliau mengatakan akan menindaklanjuti, maka posisi beliau akan sangat tidak aman dengan Pak Joko Widodo. Dan ini adalah dilema bagi Pak Prabowo Subianto yang sampai saat ini terlihat masih gamang dalam jabatannya sebagai seorang presiden, sehingga muncullah isu matahari kembar bahwa terlihat Pak Jokowi memang masih dominan di kabinet Pak Prabowo. Banyaknya orang-orang Jokowi dan banyaknya menteri-menteri yang menghadap Jokowi itu adalah pertanda bahwa kekuasaan Jokowi memang masih ada di dalam kekuasaan Prabowo Subianto, dan Prabowo belum mandiri sebagai seorang presiden. Betul, dia memiliki kekuasaan, kewenangan di dalam konstitusi sebagai seorang presiden, tetapi secara politik Prabowo tidak bisa mandiri memutuskan apa yang dia harus putuskan tanpa berbicara dengan Joko Widodo. Hal ini memang sangat masuk akal dan realistis ketika Gibran pun menjadi bagian dari bargaining politik antara Prabowo dan Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo tahu dia tidak akan pernah menang. Maka dengan Jokowi dia akan menang, dan dengan itulah apapun syarat yang diberikan oleh Jokowi maka harus diterima oleh Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan nasib petisi para purnawirawan TNI tersebut? Apakah Prabowo Subianto akan menindaklanjuti atau tidak? Saya hampir berkesimpulan Pak Prabowo tidak akan pernah menindaklanjuti itu, karena itu poin-poin sangat krusial semua. Tapi bagi saya dua hal yang sangat penting adalah terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mengganti wakil presiden. Karena kalau sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka kita akan kembali kepada syarat seorang presiden dan wakil presiden, yaitu orang Indonesia asli. Maka kita akan mengkaji apakah Pak Prabowo memenuhi itu atau tidak. Apakah yang lain-lain memenuhi itu atau tidak. Nah, jadi ini adalah perkara yang tidak mudah tentu bagi Pak Prabowo Subianto. Tekanan dari teman-teman sahabat-sahabatnya purnawirawan ini pun tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, ya, karena akan membuat situasi tidak nyaman bagi beliau. Nah, kita lihat ke depan pertarungan politik seperti apa. Apakah memang Gibran akan berhasil didongkel oleh kelompok-kelompok masyarakat yang melihat bahwa Gibran ini menjadi beban politik bagi negara ini, yang melihat Gibran sebagai beban demokrasi kita. Apakah akan berhasil mendongkel Gibran, atau justru nanti Prabowo yang akan terdongkel di tengah jalan? Kita tidak tahu seperti apa politik ke depan. Pertarungan akan makin keras karena belum apa-apa. Kabinet ini masih aut-autan di 6 bulan pemerintahan sudah bicara tentang 2029, tentang Prabowo Capres. Ini kan, aduh, kerja aja belum kok udah mimpi mau 2 periode. Bagaimana kalau badai politik datang, badai ekonomi datang, tumbang pemerintahan ini, lu mau nyapres di mana 2029? Jadi kita menunggu, kita lihat nanti akan seperti apa. Apakah gerakan para purnawirawan ini membesar atau akan mati suri setelah disampaikan. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan. Ya, gimana menurut teman-teman pernyataan orang yang tidak berguna barusan ya? Maksudnya adalah pernyataannya yang menurut saya tidak berguna. Kalau tidak berguna ngapain Bang disajikannya sebagai penyeimbang ya? Karena kami bukan buzzer. Kami bukan buzzernya Jokowi, bukan buzzernya Prabowo, bukan buzzernya Kebu, bukan buzzernya Abah. Cuma memang kami ya sebagai apa namanya ya, salah satu reaktor politik gitu ya. Reaction politik itu orangnya reaktor politik gitu ya. Kami memang lebih cenderung menyajikan penyeimbang gitu ya. Dari mereka-mereka yang selama ini suka menjatuhkan, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya kami disebut ternak Mulyono. Tapi kami bukan buzzer loh ya. Kami ternak Mulyono tapi kami bukan buzzer. Nah, terkait pernyataan si barusan ya, menurut saya nggak perlulah komentar ya. Karena saya kalau mengomentari pernyataan orang-orang yang modus macam kayak gitu, itu macam kayak menurunkan harga diri gitu. Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang
netizen yang jengkel ya, dan mengomentari pernyataan Wiranto dengan tidak hormat. Ya ini memang sudah mulai tampak, minimal ini pandangan saya secara pribadi dan itu pun baru sebatas dugaan ya. Sekali lagi dugaan bahwa Prabowo sepertinya memang mulai bermain dua kaki ya, karena seharusnya kalau memang Gibran telah terpilih sebagai wakil presiden berpasangan dengan dirinya ya kan, secara langsung dipilih oleh rakyat, seharusnya dengan tegas Prabowo menyatakan bahwa pemberhentian atau penggantian presiden ataupun wakil presiden tidak lagi bisa dilakukan melalui MPR karena saat ini presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sebetulnya ya saya juga merasa kecewa gitu loh dengan jawaban Prabowo melalui Wiranto di bagian depan tadi. Kok macam kayak gitu kan. Ya sudah jelas-jelas inkonstitusional gitu. Ngapain harus dipelajari lagi? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, ya kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.